Pak Heru. Ya, baik. Selamat malam, Ya. Romo, Malam. Ibu, Bapak, Monggo. sekalian. Malam. Waktu sudah menunjukkan 19.30. Mari kita Semua. mulai pertemuan kita malam ini. Terima kasih Ibu Bapak untuk kesetiaannya hadir bersama Gembala kita, Yesus Tio Gunawan, untuk belajar Injil Matius. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-13 dan kita belajar bab 24 sampai 26 ya, mengenai khotbah tentang akhir zaman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk kembali belajar bersama-sama dalam kelas online kursus Injil Matius bersama Gembala kami, Romo Gunawan. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, membuka mata hati kami dan telinga kami, supaya lebih mengenal Engkau dan kehendak-Mu melalui Injil Matius ini. Berkatilah Gembala kami, berkatilah kami semua dan juga semua perlengkapan yang kami gunakan. Semoga pembelajaran kami dapat berjalan dengan lancar dan berbuah kebaikan bagi kami semua. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Rintaka, mohon di-share kembali. Ya, sebagaimana biasa, Ibu Bapak kembali mengingatkan dan menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan ungkapan syukur dan persembahan kasihnya melalui Bank BCA nomor rekening seperti yang tertera untuk atas nama PGDP Santo Gabriel. Malam ini kita memasuki pertemuan ke-13 dan seperti biasa juga saya akan bacakan aturan main kita. Pak Lintaka bisa next ya. Tertib kita, mic dan video boleh on sebelum dimulai dan tadi kita saling sapa, menyampaikan salam, berjumpa kembali. Kemudian selama sesi pembelajaran, mic diharapkan off dan video boleh on ataupun off. Lalu peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi yang duduk dan hormat. Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku ya, bukan elektronik, supaya kita juga bisa memberikan catatan atau highlight atau stabilo pada kitab suci kita kalau perlu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan nanti mohon disampaikan di dalam live chat dengan format tanya, titik 2 pertanyaan dan disebutkan bab dan ayatnya supaya lebih jelas. Saya kira demikian reminder kami untuk tata tertib kita. Tapi sebelumnya satu lagi ada kami umumkan, mungkin supaya nanti saya nggak lupa di belakang, nanti saya ulang kembali. Ini kita hampir selesai, kita sampaikan bahwa nanti akan diterbitkan sertifikat untuk setiap peserta dan dalam 3 hari ke depan akan di-share ke dalam WAG Ibu Bapak semua. Mohon dikoreksi nama-nama dan disampaikan nama yang benar sekiranya ada yang keliru dan silahkan lewat japri ke Ibu Mala. Ibu Mala nomornya ada di setiap WAG kelompok masing-masing. Demikian sebagai pengumuman tambahan di awal, supaya nanti saya ulangi di akhir. Terima kasih Ibu Bapak, mari kita memasuki pembelajaran. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Romo Gunawan. Monggo Romo. Selamat malam saudara-saudaraku terkasih. Kita berjumpa di akhir-akhir pertemuan kita. Kita akan membicarakan tentang khotbah Yesus yang terakhir, yang kelima. Bab 24 dan 25, nanti kalau sempat kita masuk ke 26. Ya. Sekilas sebelum Yesus berkhotbah tentang akhir zaman, kita sedikit mengulang apa yang kemarin sudah kita bicarakan bersama secara singkat. Misalnya bab 21 itu dikatakan di sana bahwa penggarap-penggarap kebun anggur yang diserai tugas oleh Tuhan ternyata tidak bertanggung jawab.
Artinya hasil yang seharusnya diberikan kepada yang mempunyai tanah, ternyata para hamba dan anaknya sendiri yang datang itu malah dibunuh. Itu adalah sebuah gambaran sejarah Yesus sendiri bersama para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mengambil hasil dari panenan. Ternyata orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang diberi tugas untuk menggarap kebun anggur malah membunuh para nabi dan Tuhan Yesus sendiri sebagai anaknya. Oleh karena itu, kebun anggur kemudian diserahkan kepada penggarap yang lain. Penggarap yang lain itu siapa? Yaitu gereja. Maka tema dari Injil Matius bagian yang kedua adalah gereja. Gereja diberi tugas untuk menggarap kebun anggur sampai sekarang ini. Kita semua, Anda dan saya, diberi tugas oleh Tuhan untuk menggarap kebun anggur Tuhan. Kita penggarap-penggarap yang dipercaya. Itu kira-kira singkatannya bab 21. Lalu bab 23, hampir keseluruhan bab 23 adalah boleh dikatakan kritikan Yesus yang sangat tajam kepada orang-orang Farisi. Sebetulnya bab 23 itu menjadi sebuah gambaran pada zaman Matius. Ketika orang-orang Roma di bawah pimpinan Titus, panglimanya, itu menyerang Yerusalem. Dan Yerusalem di bumi hanguskan, diratakan tanah oleh Roma, karena Roma sudah tidak sabar lagi bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel kadang-kadang memberontak. Para pemberontak itu tergabung di dalam kelompok yang namanya orang-orang Selot. Kita ingat, salah satu murid Yesus adalah Simon orang Selot, kaum pemberontak. Karena orang-orang Israel juga ingin merdeka dari penjajahan Roma, maka mereka menyusun kekuatan, tetapi kekuatannya itu hanya secara sporadis, maka gampang ditumpas. Sehingga tahun 70 itu orang Roma sudah tidak sabar lagi, sehingga mereka datang ke Yerusalem menghancurkan orang-orang Yerusalem dan juga termasuk Bait Allah. Dan sejak saat itulah Yerusalem habis riwayatnya, artinya Bait Allah itu berakhir pada tahun 70 itu. Nah, dengan berakhirnya Yerusalem sebagai pusat ibadat orang-orang Yahudi, maka berakhir pula orang-orang Saduki. Para pemimpin agama itu juga termasuk di bumi hanguskan, mati semuanya. Lalu tinggal yang punya berkuasa adalah orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi melarikan diri dari Yerusalem, dari Bait Suci, karena tidak ada lagi tempat untuk berdoa, tempat untuk beribadat, sehingga mereka pergi dari Yerusalem, minggir ke pinggiran kota Yamnia. Disitulah orang-orang Farisi mendirikan sekolah kitab suci yang disebut di kota Yamnia, sehingga karena tidak ada saingan lagi, partai Saduki sudah habis, tinggallah penguasa tunggal orang-orang Farisi, sehingga kesombongan itu semakin memuncak karena di Yamnia mereka menjadi orang yang sangat fanatik, yang sangat keras, menjadi orang yang sangat radikal dan garis keras. Oleh karena itu, Yesus di dalam Injilnya bab 23 hampir keseluruhan itu adalah tentang kritikan orang-orang Farisi yang semakin lama semakin menjadi orang yang munafik. Maka di situ ada 8 sabda celaka. Kalau kita bab 5 ada
8 sabda bahagia, ini ada 8 sabda celaka. Celakalah kamu, hai orang Farisi dan orang-orang munafik, sebab wajahmu itu seperti kuburan. Ya. Dilabur bagus wajahnya, tetapi hatinya penuh dengan tulang belulang yang busuk. Itulah kira-kira bab 23. Sekarang kita masuk bab 24. Apa isinya yang ada di sana? Judulnya adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Setiap tulisan di dalam Perjanjian Baru dan juga lebih-lebih juga dalam Perjanjian Lama, ada jenis-jenis sastra yang mewarnai kitab suci itu. Kita pernah melihat ada khotbah, ada nasihat, ada himbauan, ada anjuran. Dan juga di dalam Injil Matius, khususnya bab-bab terakhir tentang khotbah pada akhir zaman, ini menjadi sebuah khotbah dengan ciri sastra khusus. Yang bagi kita semua, khotbah tentang akhir zaman adalah khotbah yang tidak mudah untuk dicerna. Karena apa? Karena bahasanya bukan seperti bahasa biasa yang gampang dimengerti, tetapi orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang suka dengan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa apokalips yang tersembunyi. Sehingga kalau kita mau membuka yang tersembunyi seringkali tidak mudah, bahkan memang tetap tersembunyi. Sehingga dijelaskan seperti apapun kadang-kadang tidak mudah. Namun di dalam bab 24, di sana tentang akhir zaman diawali dengan sebuah kisah, sebetulnya kisah, judulnya kisah kehancuran bait Allah yang dihancurkan. Itu cerita bab 24 lebih mengkisahkan tentang akhir dari perjalanan orang-orang Israel, orang Saduki beserta bait Allahnya, bait sucinya, bait suci yang diratakan tanah. Maka latar belakang dari khotbah Yesus tentang akhir zaman ini sebetulnya akhir zaman, akhir seluruh dunia, pertama-tama diawali dengan kisah tentang kehancuran bait Allah di Yerusalem. Ya. Jadi bayangan kita bab 24 adalah kehancuran Yerusalem yang kemudian hanya dalam Injil Matius lah diartikan sebagai sebuah permulaan dari kehancuran dunia atau akhir zaman. Tapi kapan terjadi? Di sana tidak pernah dikatakan. Bahkan anak pun tidak tahu. Bab 24 dan 25 menjadi khotbah yang terakhir. Kata terakhir itu ditandai dengan bab 26 ayat 1 seperti yang lain-lainnya. Seperti khotbah pertama 2, 3, 4 selalu diakhiri dengan sebuah kata yang sama. Bab 26 ayat 1, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah kepada murid-muridnya. Ya, jadi setelah selesai semua pengajarannya, berarti ini pengajaran bab 24 dan 25, itu pengajaran atau khotbah terakhir dari Tuhan Yesus yang kemudian dilanjutkan dengan kisah-kisah. Ya. Nah, tentang akhir zaman didahului dengan kehancuran Yerusalem. Kita lihat di sana. Sesudah itu Yesus keluar dari bait suci, bait Romo nggak ada suara. Romo termute, Romo. Di unmute. Sudah? Yeah. Dah, ya. Jadi belum masuk dari tadi ya? Enggak, sudah barusan aja kok. Hah? Yang terakhir saja. Yang tentang bab 21 tadi belum masuk ya? Hanya yang 2 kalimat terakhir, Romo, yang tidak masuk. Sudah, Mo. Yang terakhir aja. Oke.
Kita mulai khotbah Yesus tentang akhir zaman, itu dimulai dengan kehancuran bait Allah. Ya. Maka sebetulnya Matius ketika mengajarkan tentang akhir zaman, Matius mengawali dengan kehancuran bait suci Yerusalem, yang itu kemudian menjadi simbol lambang dari kehancuran dunia akhir zaman. Tapi kapan itu terjadi tidak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan di sana sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Kita melihat tadi Yesus sedang berada di bait Allah Yerusalem. Menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya batu-batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kita melihat apa yang dikatakan Yesus itu terjadi tahun 70 ketika tentara Roma dari Titus, dari panglimanya namanya Titus, itu membumi hanguskan Yerusalem. Sehingga apa yang terjadi dikatakan di dalam kisah ini. Orang-orang Farisi pergi ke Yamnia untuk mendirikan sekolah kitab suci yang akhirnya menjadi sangat radikal, sangat fanatik, garis keras. Maka tadi bab 23 Yesus mengecam keras sekali tentang orang-orang Farisi dan yang sangat munafik. Kita melihat bahwa Yesus itu begitu keras terhadap orang yang munafik, tetapi terhadap orang-orang berdosa, Yesus sangat lemah lembut menerima mereka. Lalu apa yang terjadi ketika bait Allah itu dihancurkan? Ada permulaan penderitaan di dalam ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahannya dunia. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku, berkata, aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun waspadalah. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan dibenci. Semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahlah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai hanya akan selamat. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara-saudara, kita melihat ada banyak tantangan penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel sejak sebelum Yesus ada. Kita ingat ketika kita membaca bab 1 tentang sabda bahagia, berbahagialah, kita melihat sabda ke-8 dan kemudian dilanjutkan yang ke-9. Berbahagialah kamu jika kamu disiksa, difitnah, dan dianiaya karena aku. Itulah yang juga mewarnai seluruh kondisi umat-umat Israel pada waktu itu, bahwa mereka akan mengalami banyak penderitaan. Dan kita lihat penderitaan itu seperti apa. Sebelum ada perjanjian baru, dalam perjanjian lama,
orang-orang Israel sudah dibuat menderita luar biasa. Karena apa? Karena mereka diserang oleh kerajaan utara, kerajaan Yunani, kerajaan Syria, di mana budaya Yahudi yang sudah berabad-abad hidup akhirnya harus dipaksa meninggalkan agama Yahudi supaya mereka mengikuti agama Yunani, agama yang berkiblat pada patung dewa-dewi. Ya. Dan itulah menjadi awal penderitaan dari orang-orang Israel. Apa yang dibuat oleh mereka di Yerusalem? Misalnya salah satunya adalah mereka memaksakan budaya Yunani, budaya Helenistis yang lebih menarik daripada budaya-budaya sebelumnya di Yahudi. Sehingga bahasa Yunani itu menjadi bahasa yang juga dicintai oleh orang-orang muda. Oleh karena itu kitab suci yang seringkali disebut Deuterokanonika itu muncul pada saat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu ditekan, dijajah oleh zaman Antiochus Epiphanes misalnya saja tahun 167 sebelum Masehi. Apa yang dibuat? Mereka harus meninggalkan budayanya, misalnya saja patung-patung dewa-dewi Zeus yang menjadi patung besar itu di tempat Bait Allah Yerusalem. Itu kan suatu penghinaan yang luar biasa. Lalu mezbah di Bait Allah yang seharusnya dipakai untuk mempersembahkan kurban bakaran itu sekarang diinjak-injak dan bahkan mezbah itu dipakai untuk apa? Untuk membakar kurban yang berupa babi yang dikatakan haram oleh orang-orang Yahudi. Sehingga apa? Itu menjadi sebuah siksaan yang luar biasa, menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa. Akhirnya kemudian dilanjutkan pada zaman Yesus dan bahkan sesudahnya. Pada saat gereja itu ada, mulai tumbuh dan berkembang di Israel, di sana ada penganiayaan yang luar biasa. Ya. Dari mana? Dari Kekaisaran Roma yang juga menganut agama Yahudi. Kita lihat bagaimana Kekaisar Roma itu sangat kejam terhadap umat Kristiani. Maka disitulah penderitaan-penderitaan dialami oleh orang-orang Kristiani pada awal gereja mulai tumbuh. Kita lihat misalnya zaman Yesus yang hidup di Roma adalah Kaisar Tiberius. Sesudah Tiberius diganti oleh Caligula. Caligula ini adalah kaisar yang rada lalim, yang sangat lalim bahkan rada sinting sedikit. Memaksakan apa? Memaksakan patungnya Caligula dipasang di Bait Allah. Itu kan satu penghinaan luar biasa bagi orang Yahudi. Padahal Caligula itu jauh ya, tinggal di Italia, di Roma, harus nyebrang ke sana. Karena memang orang-orang Israel itu dijajah oleh Kekaisaran Roma. Sesudah Caligula ada kaisar juga namanya Claudius. Claudius itu dalam surat Paulus atau dalam Kisah Rasul bab 18 itu di sana diceritakan bagaimana Paulus ketemu dengan Priska dan Aquila yang diusir oleh Kaisar Claudius dari Roma. Karena apa? Karena orang-orang Kristen yang tinggal di Roma pada dianiaya dan Priska Aquila suami istri itu diusir dari Roma karena masalah Kristus. Lalu lebih-lebih Kaisar Nero yang menggantikan Claudius itu kaisar yang rodo sinting, gitu. Sinting aja bisa jadi kaisar. Mungkin sekarang juga ada orang sinting yang ingin menjadi penguasa. Nah, itulah yang terjadi zaman Nero. Itulah Petrus dan Paulus sekitar tahun 67 itu dipenggal kepalanya si Paulus, lalu Petrus disalib.
Maka di sana dikatakan ada siksaan berat yang akan dialami oleh umat Kristiani yang menjadi awal dari kehadiran anak manusia. Itulah yang dialami oleh orang-orang Kristiani pada zaman itu, dan akhirnya pada tahun 70 habislah riwayat bait suci, dan yang nanti akhirnya Yerusalem dikosongkan oleh tentara-tentara Roma. Tidak ada lagi orang Yahudi yang boleh tinggal di Yerusalem. Sehingga saat itulah kemudian orang-orang Yerusalem pergi ke seluruh dunia menjadi orang diaspora. Dan Yerusalem menjadi wilayah yang netral, tidak boleh ditempati oleh siapapun juga. Yang kemudian disebut sebagai Yerusalem itu adalah bahasa Italinya Alia Capitolina, yang oleh orang-orang Syria dikatakan sebagai Palestina. Itu tanah kosong sebetulnya. Ya. Yang kalau di sini tanah garapan yang kosong, akhirnya nanti tanah-tanah itu ditempati oleh orang-orang tanpa sertifikat tanah. Nah, itulah kira-kira apa yang dialami oleh orang-orang Kristiani awal ketika mereka harus menerima siksaan yang cukup berat ya, dengan mesias-mesias palsu yang mewartakan tentang keselamatan. Tapi kita catat bab 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itulah kata-kata yang pantas kita renungkan. Kesetiaan yang nanti akan dikembangkan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Maka nada-nada dari bab 24 ini adalah nada apokalips dengan bahasa yang sering tidak mudah untuk dibaca, diartikan. Karena apa? Nada-nada semacam ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang disebut kitab Daniel. Nada apokalips yang kemudian juga nada ini ada di dalam kitab Wahyu. Maka kalau kita membaca bab 24 ini perlu diartikan, tidak bisa kita baca secara letterlek begitu saja. Misalnya akan terjadi gempa bumi seperti tadi diceritakan, serem-serem, itu kan mempunyai makna, ya, mempunyai makna bukan dalam arti yang letterlek yang sebenarnya, tetapi harus diartikan lebih dalam lagi. Itu yang seringkali sulit. Maka membaca kitab Wahyu itu juga tidak mudah. Seringkali harus diartikan. Seperti apa misalnya saja simbol-simbol itu kalau kita membaca puisinya Khairil Anwar, kita pernah membaca atau mendengar kata-kata Khairil Anwar, aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Pasti kita tidak mengambil sebuah kesimpulan, oh ternyata Khairil Anwar itu binatang ya, bukan manusia. Pasti bukan seperti itu. Tetapi Khairil Anwar menyamakan diri dengan simbol binatang yang jalang. Lalu artinya apa? Perlu kita dalami. Oleh karena itu di dalam simbol-simbol tentang akhir zaman, khususnya di dalam kitab Wahyu, itu juga harus diartikan simbol-simbolnya itu. Kitab Wahyu misalnya saja, itu adalah permenungan dari Yohanes ketika orang-orang Kristiani yang ada di Roma itu teraniaya atau dianiaya oleh kekaisaran Roma yang serem-serem. Ya, penderitaan apa yang dialami mereka, kita bisa melihat bahwa orang-orang Kristiani seringkali dianiaya. Banyak santo-santa yang dibunuh di sana. Misalnya saja Stefanus dirajam. Ya.
Misalnya saja Laurentius dibakar, digoreng di dalam minyak yang panas. Kita lihat Santa Agnes juga dipenggal ke Santa Cecilia yang kemarin kita rayakan, begitu juga. Itulah siksaan-siksaan yang dialami oleh umat Kristiani, yang kemudian direfleksikan dalam kitab Wahyu oleh Yohanes, bahwa ketika Yohanes menceritakan tentang binatang-binatang yang sangat ganas, ya, ular naga yang berkepala 10, itu adalah simbol dari Kaisar Roma yang sadis. Jadi bukan nanti akhir zaman itu akan ada binatang yang besar, itu adalah bukan seperti itu, tetapi ini refleksi dari Yohanes tentang orang Kristiani yang teraniaya. Lalu apa yang ditulis dalam kitab Matius tadi, Injil Matius, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, maka dalam kitab Wahyu bab 21-22 adalah gambaran orang yang setia dalam penderitaan, dalam ancaman, dalam siksaan, merekalah yang akan menerima surga abadi yang disebut Yerusalem baru. Ada langit dan bumi yang baru. Nah, kurang lebih itulah yang ada juga dalam Injil Matius tentang kedatangan anak manusia, tentang perumpamaan pohon ara. Ya. Kita lihat ayat 29. Segera sesudah siksaan, pada matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan bersatuan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang dalam awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, kita melihat kata anak manusia itu sudah beberapa kali muncul di dalam Injil Matius. Ya. Artinya apa? Kalau Yesus diberi gelar sebagai anak manusia, di sana Yesus menampakkan keilahiannya. Seperti yang dikatakan dalam kitab Daniel pula. Anak manusia yang duduk di tahta dalam singgasana. Kita lihat nanti dalam bab 25 ayat 31 juga dikatakan, anak manusia adalah sebuah gambaran keilahian Yesus yang nanti akan memisahkan kambing dari domba dari kambing-kambing itu. Kita lihat misalnya ayat 31 bab 25. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi gambaran anak manusia adalah gambaran tentang wajah ilahi dari Yesus yang mempunyai kekuasaan untuk menghakimi manusia. Maka kalau dikatakan di sana pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, itu tidak pernah bisa kita artikan secara letterlek, ya. Tetapi itu adalah simbol-simbol bahwa semua dalam kegelapan dan kehancuran. Kadang-kadang ada orang yang kemudian membaca secara awas, lu hati-hati lu, nanti kalau pas matahari sudah jatuh ke bumi, tidak ada kegelapan, matahari masih bersinar, tidak bercahaya, berarti apa? Berarti yang sering dikatakan kiamat sudah dekat, akhir zaman sudah dekat, itu bukan seperti itu. Banyak orang yang seringkali pasti melihat bukan tahun berapa, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu seringkali ada ramalan, awas kiamat sudah dekat, ya. Lalu bahkan ada penipuan-penipuan yang terjadi karena orang terpengaruh. Kita juga merasakan di Indonesia juga ada peristiwa yang sama. Waktu itu di Bandung ada orang yang mengatakan kelompok tertentu hari kiamat semua ketipu dengan barang-barang dan uang serta rumah dijual dan lain sebagainya. Maka kita semua mau mendengar kata-kata yang ada dalam Injil.
36, ayat 36, bab 24. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun di surga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya. Jadi kesudahannya kapan tidak ada seorang pun yang tahu. Maka kalau ada orang yang mengatakan, kemarin waktu tahun berapa krisis di Indonesia tahun 98 dengan adanya penjarahan dan semuanya kerusuhan yang terjadi, ada orang yang mengatakan seminar akhir zaman laku keras luar biasa di mana-mana. Karena apa? Orang yang mengatakan, yang mengadakan seminar itu tahun 2000 sudah kiamat, buktinya sudah ada awal seperti yang dikatakan dalam Injil, awal penderitaan ada penjarahan luar biasa. Sehingga seminar akhir zaman laku keras karena sebentar lagi akan hari kiamat. Ternyata tahun 2000 ditunggu jam 12 malam kok nggak ada apa-apa. Dengan demikian saudara-saudara kita harus lebih berhati-hati. Kalau ada orang yang mengatakan akhir zaman sudah dekat, hati-hati. Itu pasti penipuan yang luar biasa. Karena Yesus pun mengatakan anak pun tidak tahu, Bapa sendiri yang tahu. Itulah yang harus kita cermati dan kita mengerti dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kemudian ada orang yang mengatakan, lalu akhir zaman itu apa? Zamannya sudah berakhir. Ya. Maka bisa kita artikan bahwa pada saat orang itu meninggal, mati, disitulah zamannya berakhir. Itulah hari terakhir bagi dia di dunia ini. Akhir zaman, zaman dia sudah selesai. Itulah artinya hari kiamat. Setiap orang mempunyai kiamatnya sendiri-sendiri. Lalu apa yang harus kita buat? Ada 3 nasihat sebelum Yesus menampilkan sebagai anak manusia yang mengadili manusia seperti domba memisahkan dari kambingnya. Pertama-tama, tentang berjaga-jaga. Ya. Maka warta tentang akhir zaman itu bukan menjadi warta yang menakutkan, bukan menjadi warta yang menyedihkan, tetapi ini ada dalam Injil. Injil adalah warta sukacita. Maka kalau kita membaca Injil, kita menjadi sedih, menjadi takut, menjadi rasanya kurang enak, itu berarti kita salah membaca. Injil adalah kabar sukacita, termasuk nubuat Yesus atau khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ini menjadi warta sukacita bagi kita umat manusia. Karena apa? Karena dengan mewartakan akhir zaman, kita untuk mencintai Tuhan. Kita diajak untuk mengerti tentang kasih Allah yang luar biasa. Kita diajak untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Maka nilai positifnya adalah kita diajak untuk berjaga-jaga, ya, untuk menyiapkan diri, untuk meningkatkan kualitas hidup Kristiani. Atau dengan bahasa kitab sucinya yang kita baca dalam Injil Matius di awal, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka ini kan warta sukacita. Setiap orang yang bertobat berarti apa? Berarti mengarahkan kembali hidupnya kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Oleh karena itu, warta gembira tentang hari kiamat, tentang akhir zaman, kita lihat dalam nilai positifnya, yaitu kita diajak untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas iman Kristiani, yakni juga berjaga-jaga. Ya. Dalam ayat 37, nasihat pertama adalah berjaga-jaga.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun dari mana Tuhan mau datang. Nah, inilah nasihat-nasihat untuk meningkatkan kualitas kita, supaya kita selalu berjaga, supaya kita tahu, supaya kita selalu siap, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Nah, kemudian bagaimana berjaga-jaga itu digambarkan dengan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yang setia adalah orang yang selalu siap dan berjaga-jaga, sehingga ketika tuannya datang, dia sudah siap untuk mengikutinya. Lalu bagaimana dengan ayat bab 25? 25 ada 3 dalam satu bab, itu ada 3 kisah yang berhubungan satu dengan yang lain. Kisah yang pertama adalah kisah tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Saya berpikir kenapa kok yang disebut 5 gadis bodoh dan 5 bijaksana. Rupa-rupanya dalam Injil Matius itu banyak juga angka 5, bukan? Seluruh Injil ini ada 5 khotbah Yesus, 5 buku Taurat Musa. Sehingga 5 gadis bodoh, 5 bijaksana menjadi sebuah ungkapan bagaimana orang itu sungguh-sungguh mengerti dan memahami serta menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam 5 khotbah Yesus atau kitab Taurat, 5 kitab Taurat Musa. Maka orang yang sungguh-sungguh menjalani hidup dengan setia di dalam firman Tuhan disebut sebagai orang yang bijaksana atau 5 gadis yang bijaksana. Dan 5 yang bodoh, bukan bodoh dalam arti intelektual, tapi bodoh dalam arti orang-orang yang sungguh tidak pernah mau mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Maka 5 gadis bodoh tadi tidak bisa ikut di dalam perjamuan Tuhan. Karena dia tidak membawa persediaan minyak. Bagaimana bisa menyalakan lampu kalau tidak ada minyaknya? Kisahnya baru kita baca 2 minggu yang lalu, bukan? Ketika 5 gadis bodoh dan 5 bijaksana itu menjemput pengantin. 5 gadis itu siapa? 5 gadis bodoh dan bijaksana adalah manusia, kita-kita semua, yang selalu siap siaga membawa minyak dalam buli-buli, tetapi yang tidak pernah siap, tidak pernah mempersiapkan diri. Karena apa? Karena pengantin tidak tahu kapan datangnya. Pengantin jam berapa mau datang untuk resepsi tidak ada yang tahu. Ternyata terlambat benar. Dalam ayat 5 dikatakan, 25 ayat 5, tetapi karena mempelai itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Karena mempelai ditunggu dari jam 5 sore nggak datang, jam 6 nggak datang, jam 8 nggak datang, jam 9 nggak datang. Gadis-gadis itu mulai mengantuk dan tertidur. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa kok gadisnya gampang ngantukan ya zaman dulu ya. Rumah-rumahnya zaman dulu gadis-gadis ngantukan. Tidak seperti gadis zaman sekarang. Jam 2 pagi masih mejeng di kota. Nah, itulah yang terjadi. Lalu
orang-orang yang tidak siap dengan minyak, tidak bisa menyalakan lampu, tidak bisa ikut di dalam perjamuan surgawi. Kata-kata yang terakhir ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Inilah pesan yang sekarang ini masih aktual, karena apa? Dalam pandemi ini kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Berjaga-jaga karena kematian itu tiba-tiba. Kita juga mengalami di paroki minggu ini, ada berapa yang meninggal selama 1 minggu atau hampir 2 minggu. Itu ada 6 umat yang dipanggil Tuhan. Tadinya mereka sehat-sehat saja. Maka firman ini sungguh-sungguh menjadi firman yang sangat aktual. Berjaga-jaga itu seperti apa? Ayat 13 dilanjutkan dengan sebuah cerita bagaimana orang yang berjaga-jaga. Yaitu seperti orang yang diserai kepercayaan oleh tuannya yang mau pergi ke luar negeri. Hamba-hamba itu diberi kepercayaan yang luar biasa. 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 1 talenta itu harganya sama dengan 10.000 dinar. 10.000 dinar. 1 dinar itu gaji pekerja 1 hari. Misalnya kalau di Jakarta ini minimal berapa ya? 1 hari 100.000, maka kalau 5 itu 5 miliar rupiah. Kalau 2 talenta, 2 miliar rupiah. 1 talenta, 1 miliar. Seorang yang sungguh-sungguh cinta kepada hambanya memberikan kepercayaan yang luar biasa. Bayangkan, kalau Bapak Ibu mau pergi ke luar negeri, nitip uang kepada hambanya, titip ya 1 miliar, tega nggak? Percaya nggak? Susah ya. Tetapi cintanya, kepercayaannya, harta yang besar diserahkan kepada hambanya, kepada kita-kita umatnya. Harta yang besar itu apa? Kehidupan kita ini. Ya, kehidupan kita ini kan tidak apa ya? Tidak rela kalau hanya dibayar dengan kamu tak penggal kepalanya ya, tak bayar 1 juta nggak mau, 2 juta, 10 miliar pun saya nggak mau kalau disuruh mati. Itu juga, itulah tanda cinta Tuhan yang memberikan harta dan kehidupan yang berharga bagi manusia. Maka berjaga-jaga bukan hanya diam-diam saja tunggu bis di halte, tetapi berjaga-jaga adalah seperti orang yang diserai talenta. Bekerja keras sehingga hidupnya itu mempunyai arti. Sehingga kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita itu sungguh-sungguh tumbuh dan berkembang. Khususnya di dalam hal iman, harapan, dan kasih. Kita beriman, iman kita tumbuh. Artinya apa? Harus berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang menerima 5 talenta, 2 talenta itu kan dia berinteraksi, bekerja keras untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Akhirnya yang 5 dan yang 2 itu mendapatkan untung lebih daripada yang diberikan. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, sehingga kata-kata Tuhan yang punya talenta itu mengatakan apa? Dengan perbuatan yang luar biasa,
menurut kemampuannya, artinya Tuhan juga tahu kemampuan setiap manusia, maka diberikan talenta yang berbeda. Maka hasilnya itu tidak pernah dipersoalkan, kamu 5, kamu 2, hasilnya kok lebih banyak 5-nya, tetapi dia mengatakan, masuklah dalam rumah tangga, dalam kehidupan keluarga Allah. Artinya apa? Hamba itu tidak lagi disebut sebagai hamba, tetapi menjadi anggota keluarga. Maka setiap orang yang berjaga-jaga dan mengembangkan diri sebagai manusia yang berharga, yang meningkat kualitasnya, akan melihat dan merasakan lebih baik lagi kemurahan hati Allah. Orang dapat merasakan kemurahan hati Tuhan, bahwa orang itu tidak hanya dipercaya sebagai hambanya, tetapi sebagai anggota rumah tangganya. Dengan kata-kata apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turun dalam kebahagiaan Tuhanmu. Luar biasa ya. Tidak pernah terbayangkan bahwa hamba itu akan mendapatkan hadiah yang begitu luar biasa besarnya. Bukan hanya dianggap sebagai hamba, tetapi turutlah, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, menjadi satu dengan Allah sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Matius di dalam Injilnya. Namun yang satu talenta itu tidak berkembang karena menyembunyikan uangnya, talentanya dalam tanah. Bahkan dia mengatakan kepada tuannya itu, orang yang tidak pernah bekerja, orang yang tidak berusaha, orang yang tidak pernah mengembangkan diri, mengembangkan imannya, kasihnya kepada sesama, perbuatannya yang tidak baik, itu tidak mampu melihat Allah yang murah hati, tetapi melihat kekejaman Allah sendiri. Itulah perjanjian lama. Perjanjian lama, saudara-saudara, kalau kita membaca kisah-kisah yang ada dalam perjanjian lama, itu kita melihat seringkali Allah dikatakan Tuhan yang marah, Tuhan yang murka, Tuhan yang menghukum. Dan rupa-rupanya itu dihayati juga oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang tergambar di dalam hamba yang mempunyai, yang diberi satu talenta itu. Hanya memandang Tuhan yang kejam, Tuhan yang murka, Tuhan yang seringkali menghukum. Tetapi tidak mampu melihat kemurahan hati Allah. Nah, kalau ini ceritanya diteruskan, dikarang lagi, apakah nggak ada orang yang menolong ya, yang satu itu? Mungkin membimbing, mengajari, yuk kita bekerja. Mungkin itu yang juga menjadi pastoral kita sekarang ini. Kalau ada orang yang tidak mampu melihat kemurahan hati Allah, dia hanya berkutat pada pandangan perjanjian lama yang kadang-kadang masih terjadi sekarang ini, ketika ada orang sakit, sudah berbuat baik banyak, sudah membantu gereja luar biasa, pembangunan gereja dan lain-lainnya, kok aku dikasih sakit ya? Tuhan murka kali, Tuhan marah ya, dengan perjanjian lama. Semuanya itu dirubah dalam perjanjian baru. Kita lebih bisa melihat bagaimana Allah itu penuh belas kasih. Lebih-lebih kepada orang berdosa, kita melihat bab 9, ketika Matius orang berdosa dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya, di sana Allah yang berbelas kasih tampak. Orang-orang yang berdosa diampuni, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga, dalam bab 25,
Apa yang terjadi? Minggu kemarin kita membaca ini, hari Minggu kemarin, tentang penghakiman terakhir menjadi penutup dari tahun liturgi gereja. Karena minggu depan kita memasuki minggu Advent yang pertama. Pada pesta Kristus Raja semesta alam, di tahun A kita membaca tentang penghakiman terakhir. Maka ini menjadi sebuah kesimpulan dari kisah-kisah tentang khotbah Yesus yang nanti dilakukan di saat yang lain. Apa jangan Yesus. Matius mau memperlihatkan tentang perjalanan hidup manusia, bagaimana perbuatannya, bagaimana mengungkapkan cintanya kepada Tuhan di dalam cinta kepada manusia, kepada sesama. Diumpamakan dengan domba dan kambing. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kita lihat ayat 34 ada sebuah perubahan. Ketika ayat 31 dikatakan apabila anak manusia datang. 34 berubah menjadi dan raja itu. Ya, jadi gelarnya dikumpulkan di sana. Anak manusia kemudian menjadi raja. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, memberi minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab katanya, ganti lagi gelarnya. Tadi anak manusia, kemudian raja, sekarang berubah. Ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab katanya, Tuhan. Dari anak manusia, raja menjadi Tuhan. Bila manakah kami melihat engkau lapar, dan lain sebagainya, lalu kesimpulannya apa yang ada di sana? Kita melihat ayat 40 kembali raja lagi. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi Matius mau mengajarkan bahwa antara perbuatan manusia dan cinta kepada Tuhan Yesus yang disebut anak manusia, raja, dan Tuhan itu saling berkaitan satu sama. Kalau kita cinta kepada Tuhan harus terwujud dalam cinta kita kepada sesama. Bagaimana orang berbuat baik kepada sesama dan tidak, itu digambarkan dengan binatang kambing dan domba. Domba itu di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Ada orang yang menafsirkan begini, apa bedanya kambing sama domba? Domba itu bulunya tebal, kambing bulunya tipis. Sehingga domba yang bulunya tebal itu tidak pernah merasa takut ketika dia harus keluar dari rumah. Tidak takut kepanasan karena bulunya tebal. Tidak takut kedinginan karena bulunya tebal. Aman. Dia sangat mobile. Dan dia menjadi simbol dari orang yang aktif. Entah aktif di lingkungan atau aktif di masyarakat, berbuat baik kepada sesama, berinteraksi dengan orang lain, adalah seperti domba yang tidak pernah takut, tidak pernah bersembunyi.
Maka kalau ada orang Katolik itu bersembunyi dengan kesibukannya sendiri, tak pernah mau mengenal tetangganya, tidak pernah mau mengenal keaktifan di gereja, itu seperti kambing yang takut. Ya, tidak pernah berbuat baik, berkorban tidak mau. Sebaliknya kambing adalah apa? Kambing adalah yang digambarkan di sana bulunya tipis sehingga tidak berani untuk keluar. Ya. Sembunyi aja di dalam, tidak pernah aktif, tidak pernah interaksi dengan yang lain. Itu seperti kambing yang bulunya tipis karena takut mati di luar. Nah, inilah gambaran orang yang selalu bersembunyi, tidak pernah berbuat apa-apa untuk Tuhan dan untuk sesamanya, karena takut. Ada sebuah cerita kecil ya, ketika ada seorang tukang sihir ya. Tukang sihir itu mempunyai peliharaan tikus kecil. Tikus kecil itu hanya berkutat di kamar saja, nggak berani keluar. Lalu tukang sihir itu tanya kepada tikus, tikus, ngapain kamu nggak keluar, Bok? Sana pergi-pergi jalan-jalan, cari makan, ketemu teman-temanmu. Dia mengatakan, saya takut. Kenapa takut? Takut kucing. Oh, kamu takut sama kucing? Iya. Kamu mau jadi kucing? Saya kan tukang sihir, bisa. Oh ya, bisa. Sim salabim jadi kucing gede. Ketika sudah jadi kucing gede, dia nggak mau keluar juga, di kamar saja. Ayo keluar, takut. Takut apa? Dimakan anjing. Mau jadi anjing, lebih gede, herder lagi. Oh mau. Sim salabin jadi anjing gede. Tetapi jadi anjing gede adalah anjingnya itu juga hanya di kamar aja, nggak berani keluar. Nah, kenapa kok nggak keluar? Takut. Loh, sudah gede dari anjing kok takut? Takut nanti dimakan Pak Rudi. Ya, jadi kalau orang itu takut, itu tersiksa oleh ketakutannya sendiri sehingga tidak tumbuh dan berkembang. Maka gambaran domba adalah gambaran orang yang di sebelah kanan tadi, orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Ketika ada orang yang lapar, aku makan. Ketika orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kapan Tuhan aku memberikan makanan, minuman, tumpangan, pakaian kepadamu? Ketika kamu berjumpa dengan orang yang hina, kamu berbuat baik kepada mereka, kamu berbuat baik kepada. Sedangkan yang kambing yang tidak pernah berbuat apa-apa, berkorban sedikit nggak mau, dia akan masuk ke dalam penderitaan yang kekal. Itulah gambaran tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Matius dengan berbagai macam cara. Maka pesannya untuk kita apa? Berjaga-jagalah dan berbuatlah baik senantiasa. Itulah yang ada dalam bab 24 dan 25. Dan kalau kita sedikit menengok ke bab 26, kita melihat ketika Yesus sudah berada di Yerusalem. Yesus, kalau kita melihat perjalanannya, petanya itu dari utara menuju ke selatan. Yerusalem adalah tempat di mana banyak orang dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi berkumpul di sana. Maka Yesus masuk di kandang macan, masuk Yerusalem. Karena di sana banyak orang-orang Farisi, orang Saduki yang memusuhi Yesus. Yesus sebagai pribadi yang dikagumi banyak orang karena pembaharuannya ternyata mendapat tantangan yang luar biasa. Apa yang dikatakan di sana?
Yesus menubuatkan yang keempat tentang penderitaannya. Ya. Jadi kalau di Injil lain 3 kali, Matius 3 kali yang panjang, tetapi 1 ayat untuk nubuatnya bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya ada di sini, bab 26 yang keempat. Lalu langsung dikatakan apa? Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar. Ternyata kata imam besar itu bukan hanya sekarang ya. Zaman dahulu sudah ada sebutan imam besar yang bernama Kayafas. Jadi imam besar itu pemimpin dari orang-orang Saduki yang nanti memimpin sidang pengadilan Yesus. Itu namanya imam agung, imam besar. Imam besar yang disebut Kayafas, yang membunuh Yesus, yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ternyata yang membunuh Yesus, menyalibkan Yesus adalah Kayafas, imam agung. Jadi ini ada 2 orang yang menjadi imam besar, imam agung, Hanas, dan menantunya namanya Kayafas, yang berkuasa selama 18 tahun, diangkat oleh Kekaisaran Roma, dan itulah yang pertama kali kepemimpinan Sanhedrin oleh 2 imam besar bergiliran karena hubungan keluarga. Itulah yang terjadi dalam pengadilan Sanhedrin, itu adalah pengadilan agama di Yerusalem. Pemimpinnya adalah imam besar, imam agung. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ya. Karena apa? Ketika Yesus sudah berada di Yerusalem itu, perayaan Paskah orang Yahudi sudah dekat. Pasti pada saat itu berkumpullah orang-orang yang mempunyai relasi rohani, keterikatan dengan Yerusalem, datang dari berbagai daerah, wilayah, bahkan di luar negeri, berkumpul semua di Bait Allah. Kita masih ingat bagaimana Yesus ngobrak-abrik para pedagang di Bait Allah. Lalu dipotong sebentar tentang Yesus yang diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, Betania itu tidak jauh dari Yerusalem. Di rumah Simon si Kusta, ya, rupa-rupanya Simon itu banyak. Di dalam Injil ada Simon Petrus, Simon si Kusta, Simon penyamak kulit. Ini di Betania ada yang namanya Simon si Kusta. Di dalam Injil yang lain itu kisahnya sedikit berbeda. Ya. Yohanes itu di rumahnya Marta dan Maria. Lalu apa yang dikatakan di sana? Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus dan yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apakah pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Jawab Yesus, ini yang mau dikatakan. Karena Yesus mengetahui pikiran mereka, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi Yesus sebentar lagi tidak akan bersama para murid.
ayat sesudahnya, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ya. Kalau kita mengingat perjanjian lama, ketika Samuel mengangkat Saul, Daud menjadi raja, diurapi dengan menuangkan minyak pada kepalanya. Di dalam teks lain, itu wanita itu tidak mengurapi di atas kepalanya, tetapi menuangkan minyak pada kaki Yesus dan mengusapnya dengan mahkotanya, dengan rambutnya. Namun Matius menempatkan diri sebagai orang yang sudah mau mati. Ketika orang itu mau mati, itu diurapi dengan minyak. Kita lihat bagaimana ketika Yesus wafat atau orang-orang mati pada umumnya, itu selalu diurapi dengan minyak. Kita juga ada saudara kita, teman kita yang meninggal, minyak wangi itu ditaburkan pada mereka. Nah, wanita inilah yang mengurapi minyak. Diurapi berarti apa? Diurapi berarti mau menjadi raja. Persiapan untuk Yesus yang akan mati dan bangkit sebagai raja. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ya, sudah setengah 9 lebih, kita berhenti di sini dulu untuk kita lanjutkan tentang kisah Yesus yang sengsara wafat dan bangkit minggu depan terakhir. Terima kasih Mas Heru. Baik Romo, terima kasih Romo untuk pembelajaran kita malam ini. Baik, rasanya sudah semua saya coba sampaikan Romo untuk pertanyaan malam ini. Terima kasih banyak Romo, sangat dalam beberapa pertanyaan yang sederhana tapi jawabannya rupanya sungguh dalam dan memberikan manfaat yang besar kalau kita coba renungkan, mengena sekali. Untuk minggu depan ada pengumuman barangkali Romo untuk bab yang perlu dibaca semuanya. Selesaikan minggu depan pertemuan yang terakhir, moga-moga selesai. Kalau nggak selesai nanti kita lihat bagaimana sampai bab 28. Itu kisah sengsara Yesus sampai wafat dan kebangkitannya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Sebelum kita tutup, Ibu Bapak, sekali lagi tadi di awal saya sampaikan akan ada pemberian e-sertifikat untuk para peserta dan ternyata sudah disampaikan kepada Bapak Ibu melalui WA grup masing-masing nama-namanya. Mohon diperiksa kembali dan sekiranya ada yang keliru atau ada yang mau dikoreksi, silahkan disampaikan kepada Ibu Mala melalui WA beliau. Demikian pengumuman yang tadi di awal saya sampaikan dan ternyata sudah diumumkan kepada Bapak Ibu melalui WA masing-masing. Kemudian minggu depan adalah pertemuan terakhir kita rencanakan. Tadi seperti disampaikan oleh Romo, kita baca sisa bab 26 sampai 27-28. Saya kira demikian pengumuman untuk malam ini. Terima kasih untuk kesetiaannya hadir dan belajar bersama. Kita akan tutup dengan doa. Tapi ini Romo sedang ke toilet rupanya. Kita tunggu Romo sebentar untuk nanti mohon berkat Romo ya Bapak Ibu ya. Bu Selvi, apakah ada pengumuman lain selain yang sudah saya sampaikan? Sambil menunggu Romo ada sedikit kembali. Yang harus saya sampaikan. Silakan. Teman-teman, ini berkaitan dengan e-sertifikat dan materi untuk selama pembelajaran khusus yang sudah ditanyakan pada awal pembelajaran kita.
sepertinya finalize untuk materi itu kita belum bisa share di kursus yang ke-14. Jadi mohon bertahan dulu di WA Group mungkin sampai dengan 1 minggu ke depannya supaya kita bisa share materi yang sampai final di sesi ke-14 supaya bisa semuanya jadi satu, informasinya jelas semua, tidak saya cicil jadinya gitu kan. Semuanya akan diinfo di setelah minggu ke-14 ya. Kalau e-sertifikat kita berusaha sesegera mungkin. Bila sudah ada koreksi dari teman-teman semua di 3 hari ke depan, bila ada koreksi, kemudian kita akan proses untuk membuat sertifikatnya. Nanti akan kita berikan berupa link. Jadi masing-masing peserta akan mendapat link untuk mendownload sertifikat atas nama pribadi. Kurang lebih seperti itu informasinya. Terima kasih. Silakan Pak Heru dilanjut. Baik. Terima kasih Bu Selvi. Demikian Ibu Bapak pengumuman yang disampaikan terkait dengan materi. Mohon tetap bersabar untuk tidak keluar dulu dari WA Group seminggu setelah pertemuan ke-14 supaya bisa disampaikan total materi komplit sampai pertemuan ke-14. Baik, apakah Romo sudah hadir kembali? Oh sudah, baik. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa dan nanti mohon berkat melalui gembala kita Romo Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas segala yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu, atas pendampingan-Mu dan pembelajaran kami. Kiranya semua ini bertahan dalam hati kami, menumbuh kembangkan iman kami, menguatkan pengharapan kami, dan memperbesar kasih kami kepada sesama sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Kami mohon berkat-Mu melalui gembala kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Dan kita senantiasa dijaga, dikuatkan, dibimbing oleh berkat Allah yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, Ibu Bapak. Sampai ketemu minggu depan pada pertemuan ke-14. Tuhan memberkati. Iya. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Baru Mbak Irma. Terima kasih panitia. Halo Bu Yuni. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heru. Sami-sami Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Yohan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon live ya. Monggo Ibu. Terima kasih. Heru. Izin live dulu ya, izin live ya. Ya Pak Frans. Sampai ketemu. Sampai ketemu minggu depan. Monggo, monggo.